pray that you get some answers someday. Published book called A Serial Killer's Daughter. Keep you in his living. Ada sekelompok warga kota Kentucky yang sedang berkumpul memperingati hari duka guna mengenang salah satu anggota keluarga mereka yang telah menjadi korban pembunuhan berantai. Dan sampai saat ini belum diketahui siapa pelakunya. Terakhir kali pembunuhan itu terjadi sudah menginjak 10 tahun yang lalu. Tragedi pembunuhan itu juga disebut dengan Clovis Killer. Terlihat seorang pria parubaya bernama Don yang merupakan pembina pramuka di sebuah komunitas gereja setempat. Di sana dia sedang mengarahkan anak-anak didiknya, yang mana salah satu dari mereka adalah anak kandungnya sendiri yang bernama Tyler. Di malam hari, Tyler secara diam-diam mengambil kunci mobil milik sang ayah, lalu membawanya untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Amy, yakni seseorang yang disukainya. Saat sedang mengobrol di dalam mobil, Amy tidak sengaja menemukan foto. Ternyata itu adalah foto seorang wanita yang sedang dalam keadaan terikat. Amy curiga jika Tyler memiliki fantasi yang liar. Tyler menyangkal jika foto tersebut bukanlah miliknya. Akibat hal itu, Amy meminta kepada Tyler untuk diantarkan pulang. Di pagi hari mereka berkumpul untuk sarapan bersama. Tyler memiliki seorang ibu bernama Cindy dan seorang adik perempuan yang bernama Susie. Di sini terlihat mereka merupakan keluarga yang harmonis dan religius. Setelah itu Tyler dan sang ayah pergi ke rumah sakit untuk menjemput pamannya Tyler yang sudah lama menderita stroke. Dan di hari itu juga mereka sekeluarga mengikuti kegiatan di gereja. Setelah kegiatan itu selesai, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Casey. Casey ini digambarkan seorang gadis yang aneh, selalu menyendiri di seberang gereja. Teman-teman Tyler pun tidak begitu suka dengannya, karena Casey menyukai hal-hal yang berbau pembunuhan. Bahkan mereka pun tidak mau berteman dengan Casey. Di sana, Tyler menjadi bahan gosipan. Dia dijuluki pria mesum, akibat Amy menemukan foto aneh di mobil yang dibawa Tyler tadi malam. Tyler berusaha menjelaskan kepada Amy saat acara korban Clovis berlangsung. Ia menjelaskan jika foto itu bukanlah miliknya. Ia juga meminta tolong kepada Amy untuk menghentikan berita yang tidak benar itu. Namun Amy tidak peduli dan pergi begitu saja. Karena jengkel, Tyler pun akhirnya ingin mengetahui dan mengungkap siapa wanita yang berada di foto itu. Di saat rumahnya sedang tidak ada orang, Tyler berusaha memeriksa ke sebuah ruangan pribadi ayahnya. Tyler pun terkejut ketika menemukan kotak rahasia yang ternyata di dalamnya banyak majalah dan juga foto seorang wanita keadaan terikat. Foto itu bertuliskan nama Nora. Pencariannya pun terhenti di saat sang ayah datang dan memanggil Tyler. Ayahnya pergi ke ruangan itu dan sepertinya tahu ada seseorang yang masuk ke dalam sana. Tyler yang masih penasaran dengan nama Nora segera mencari tahu di internet dan apa yang terjadi. Dia pun terkejut saat menemukan nama itu yang ternyata Nora Devlin adalah korban pembunuhan Clovis yang ke-8. Karena hal itu, Tyler pun menemui sahabatnya yang bernama Billy. Dia menjelaskan kepada Billy jika gosip yang beredar itu tidak benar. Namun sayang, Billy tidak mempercayai perkataannya. Semua teman-teman sudah tidak percaya lagi dengan dirinya. Dia mencoba mencari seseorang yang mungkin bisa membantu permasalahannya itu. Akhirnya Tyler pun menemui Casey. Sadar kedatangan Tyler, Casey pun berusaha menjauh, namun Tyler terus mengejar dan menanyakan tentang kasus Clovis kepadanya. Tyler menunjukkan kesungguhan bahwa dia benar-benar ingin mengetahui semua tentang kasus pembunuhan ini kepada Casey.
What I know about Clovich, that's all, really. I didn't know any of them, but still, I don't know, it's just stuck in my head. Casey mau memberikan petunjuk, tapi dia menyuruh Tyler agar datang ke rumah seseorang dan bertemunya di sana nanti. Rumah itu milik Barbara, seorang wanita paruh baya pensiunan dari kepolisian yang pernah menyelidiki kasus Clovich. Diketahui ibunya Casey pergi dari rumah meninggalkan dia saat masih kecil, sedangkan ayahnya telah meninggoy dunia. Barbara masih menyimpan salinan dokumen resmi penyelidikannya. Lalu Casey pun menunjukkan dokumen-dokumen itu, termasuk foto-foto korban yang semuanya diambil secara digital. Di sini Tyler pun dibuat bingung, kenapa ayahnya memiliki foto-foto korban. Casey juga memperlihatkan 10 korban yang terdata kepada Tyler. Waktu itu polisi sudah melakukan penyelidikan, tapi tidak berhasil menemukan siapa pelakunya. Menurut hasil penyelidikannya, si pelaku sangat lihai di dalam melancarkan aksinya, sehingga tidak pernah meninggalkan jejak sedikit pun, seperti meninggalkan sidik jari, bekas darah, ataupun semacamnya. Si pelaku juga sangat tahu kapan targetnya akan sendirian, di mana saat mengeksekusi korban-korbannya, si pelaku hanya menggunakan sebuah tali yang tersimpul dengan metode yang sama. Casey meyakini bahwa korban-korbannya lebih dari 10 orang. Casey tertarik dan berambisi ingin mengungkap kasus ini sampai mengetahui siapa pelaku di balik pembunuhan berantai ini. There's more than 10 victims. I don't think he stopped killing. But he has stopped. Serial killers can't stop. Karena sama-sama ingin mengungkap kasus ini, semenjak itulah Casey dan Tyler sering jalan bersama. Namun sang ayah memiliki pandangan lain terhadap mereka berdua. Ayahnya Tyler mengira mereka berpacaran. Di malam hari, sang ayah menyuruh Tyler mengajak Casey ke rumahnya untuk makan malam bersama. Di sini Casey pun bersandiwara jika dia sedang pacaran dengan Tyler. Casey yang mengetahui bahwa ayahnya Tyler adalah seorang pembina pramuka. Dia pun bertanya tentang cara menyimpul seutas tali. Casey juga menanyakan beberapa jenis simpul yang diketahui oleh ayah Tyler. Namun Tyler segera mengalihkan pembicaraan tersebut agar tidak dicurigai oleh sang ayah. How many knots do you know? Tying knots? You teach Tyler and everybody about camping and... This is pretty boring. Talk about something else. Dalam perjalanan pulang, akhirnya Casey mengerti kenapa Tyler sangat ingin mengetahui tentang kasus ini. Dia pun bertanya, apakah kamu menyangka bahwa ayahmu lah pelaku pembunuhan berantai ini? Namun Casey malah tertawa dan berkata, tidak mungkinlah pelakunya adalah ayahmu sendiri. Secara dia kan religius, perilakunya juga sopan. Di sini Tyler berusaha meyakinkan Casey jika ayahnya lah yang memiliki foto-foto yang selama ini digosipkan kepada dirinya. Namun Casey masih tidak percaya jika ayahnya Tyler tega melakukan hal itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan Casey. Right next to it, it says Lucky's favorite on it. I went in his shed where Nona's allowed and there was more. Your dad is Clovis just because he likes weird boy. Lucky. Sesampainya di rumah, Tyler mendapati sang ayah sedang menari dengan adik dan ibu Tyler. Keluarga mereka tampak begitu bahagia. Don adalah sosok ayah yang begitu tanggung jawab dengan keluarganya. Di kamar, Tyler masih memikirkan tentang ayahnya. Secara diam-diam ternyata Casey balik lagi ke tempat Tyler. Dia teringat dengan ucapannya saat berada di dalam mobil tadi yang mengatakan bahwa di dalam foto Nora terdapat tulisan laki di bawahnya. Atas dasar kata laki, ternyata ada korban yang cocok, yakni korban kelima. Lucky got stuck in my ass when it said victim number 5. She got a note in her mailbox through everything and I went back to Barbara. Untuk memastikannya, mereka berdua pun masuk ke dalam gudang ayah Tyler dan mencari kembali foto tersebut. Namun sayang, foto itu pun sudah tidak ada. Di sana mereka malah menemukan kertas denah lokasi ruang bawah tanah. Sepertinya Tyler paham dengan ruangan itu. Sesampainya di sana, Tyler menemukan sebuah pintu kecil. Penasaran, dia lalu masuk dan mencium aroma busuk yang menyengat. Tidak hanya itu, Tyler menemukan majalah dan buku-buku sebuah ilustrasi penyiksaan manusia, serta menemukan sebuah kotak yang berisi banyak kartu tanda pengenal wanita, dan salah satunya milik Nora Devlin. Di keesokan harinya, di pagi hari,
Sang ayah menemui Tyler di kamarnya. Dia mengajak Tyler untuk berkemah dan latihan menembak di hutan. Tyler tampak seperti orang ketakutan. Setelah berjalan yang cukup jauh, sang ayah meminta untuk beristirahat sejenak. Di sana mereka berdua mengobrol. Ternyata ayahnya mengetahui jika selama ini Tyler sering ke gudang pribadinya. Dan sang ayah juga tahu jika Tyler telah menemukan foto-foto serta bukti-bukti lainnya. Namun ayahnya menjelaskan bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik Paman Rudy. Dia juga berkata bahwa jika Paman Rudy lah pelaku pembunuhan berantai yang selama ini meneror kota ini. Dan tepat 10 tahun yang lalu, Paman Rudy mengalami kecelakaan yang akhirnya dia berhenti melakukannya. Nah, alasan dia masih menyimpan bukti-bukti tersebut dikarenakan awalnya sang ayah ingin memberikan barang-barang itu kepada keluarga korban serta melaporkan perbuatan adiknya ke polisi. Namun seiring berjalannya waktu, dia takut mempermalukan istrinya Paman Rudy, juga khawatir akan merusak mental anak-anaknya. Karena itulah dia mengurungkan niatnya itu. Sang ayah bersumpah kepada Tyler jika memang bukan dia pelakunya. Tentu Tyler pun percaya dengan perkataan Don. Who's it? Rudy's. Uncle Rudy. Di malam harinya mereka berdua pun membakar semua foto dan bukti-bukti yang ada. Sang ayah berdalih semua ini dia lakukan demi melindungi keluarganya. Karena sudah percaya kepada ayahnya, Tyler pun tidak mau lagi membahas hal itu dengan Casey. Bahkan dia berusaha menjauh darinya. Pada suatu hari, Tyler akan pergi berkemah di acara pramukanya untuk beberapa pekan. Dan semenjak semua koleksi barang buktinya dibakar, di saat itulah Don tampak frustasi seperti ada sesuatu yang hilang darinya. Di keesokan hari, istri dan anaknya pergi berlibur ke tempat orang tuanya selama 2 minggu ke depan, meninggalkan suaminya seorang diri di sana. Tidak lama kemudian, Don pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita dan memperhatikannya terus-menerus sampai ke rumah si wanita tersebut. Sampai di sini kita masih belum tahu apa maksud Don mengikuti wanita itu. Setelah itu dia pulang ke rumahnya dan mengambil sebuah kamera yang telah lama dia simpan di atas loteng. Disinilah baru diketahui sisi gelap sang ayah. Dia membuat dirinya seperti seorang wanita dan memotretnya dalam keadaan terikat, agar seolah-olah semua itu seperti natural. Dia pun berganti-ganti pakaian wanita. Namun sayang, aksinya terhenti di saat ada seseorang yang datang ke rumahnya. Bergegaslah dia mengganti pakaian dan membuka pintu. Ternyata yang datang adalah Casey. Casey datang untuk mencari Tyler. Lalu Don menjawab bahwa Tyler pergi berkemah mengikuti kegiatan pramuka. Secara tidak sengaja Casey melihat kamera ayahnya Tyler. Dia berkata bahwa kameranya sangat bagus. Don menawarkan Casey untuk difoto. Ketika akan melihat hasil fotonya, tiba-tiba ada telepon yang masuk dari ayah Casey. Setelah itu dia pun segera pamit untuk pulang. Loh, katanya ayah Casey sudah meninggal, tapi kok nelpon? Ya pokoknya ikutin aja dulu, nanti akan terjawab. Don pun melihat semua hasil foto, namun dia tidak menyukainya, dengan alasan karena hasilnya tidak seperti natural. Lalu dia pergi ke tempat wanita yang kemarin dia ikuti. Setelah melihat situasi sekitar dan sudah dirasa aman, dia pun menyongkel lubang ventilasi dan mengikat pipa menggunakan tali dengan ciri khasnya. Di keesokan harinya, Don yang sudah mempersiapkan alat yang ia perlukan pun kemudian pergi menuju rumah wanita itu dan masuk melalui lubang ventilasi yang sudah dicongkel. Di dalam sana, wanita itu sedang menonton televisi sampai ketiduran. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh Don yang langsung menodongkan senjata. Tidak menunggu waktu lama, Don membekapnya. Dia berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya adalah seorang perampok bank yang sedang buron. Don mulai melancarkan aksinya dengan mengabadikan momen itu menggunakan kamera pribadi.
dia membawa ke kamar tidur untuk mengikat wanita tersebut. Setelah melakukan penyetingan kepada wanita itu, dengan santainya dia duduk lalu memotretnya. Ternyata guys, momen seperti inilah yang ditunggu olehnya, yaitu sebuah foto yang benar-benar nyata agar dapat memenuhi. Namun ternyata dari belakang ada Tyler dengan menodongkan senjata sambil berkata. Tentu hal itu membuat Don sangat kaget, karena yang dia tahu bahwa Tyler sedang berkemah. Jadi begini ceritanya. Ketika itu, sebelum Tyler pergi berkemah, dia kembali bertemu dengan Casey di suatu tempat. Casey ingin menunjukkan sesuatu kepada Tyler. Casey membawanya ke sebuah rumah salah satu korban pembunuhan berantai Clovis, yaitu Nora Devlin. Di sana Casey menjelaskan bagaimana Nora dihabisi. Namun Tyler tidak terima jika dia menuduh ayahnya sebagai pelaku. Jelas Tyler membela sang ayah dengan mengatakan jika pelaku sebenarnya adalah paman Rudy. Casey juga memiliki alasan kenapa dia mengira bahwa pelakunya adalah Don. Karena sewaktu di gudang ayahnya, Casey menemukan tali yang seratnya sama dengan korban-korban pembunuhan Clovis. Found something in the pit under your house. There were rope fibers. This is my family. Look, I know that you love being You obsessed. killed my mom. Casey juga bercerita yang sejujurnya, kenapa dia sangat tertarik dengan kasus ini. Jadi sebenarnya, ibunya Casey tidak meninggalkan dia, melainkan sang ibu merupakan korban dari pembunuhan Clovis. Hanya saja jasad sang ibu tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Kejadian itu ketika Casey masih berusia 5 tahun. Ada seorang pria masuk ke rumahnya, lalu mengikat sang ibu. Dia waktu itu bersembunyi di kamar mandi. Yang terlihat waktu itu hanyalah tali yang digunakan untuk mengikat sang ibu. A man coming in and making her cry. Tying her up and putting me in the bathroom. Someone believed me. Tidak ada seorang pun yang percaya dengannya waktu itu. Kemudian Tyler menanyakan nama ibunya Casey. Casey menjawab bahwa namanya adalah Crystal Harper. Tyler pun mengetahui nama itu dari tanda pengenal yang ada di gudang ayahnya kemarin. Dan semuanya berjumlah 13 tanda pengenal. Jadi yang diketahui dan terdata di kepolisian ada 10 korban. Sedangkan yang 3 korban lagi tidak terdata. 3 korban itu salah satunya adalah ibunya Casey. Namun sayang, semua bukti-bukti tersebut telah musnah dibakar. There were 13 of them. Where are they? I'm sorry. Where are they? So we burned them. Dari penjelasan Casey dan sesuai dengan data yang ia temukan, muncullah keraguan di benak Tyler. Karena itulah saat bis pramuka mulai melaju, dia berhenti di tengah jalan dan bertemu dengan Casey. Mereka berdua pun mulai mengawasi pergerakan sang ayah secara diam-diam, mulai di supermarket sampai di rumah wanita itu. Bahkan Tyler sempat pulang ke rumahnya untuk mengaktifkan GPS di HP sang ayah, agar lebih mudah mengawasinya. Saat sedang menginstal aplikasi pelacaknya, tiba-tiba Don datang. Beruntung dia segera bersembunyi di bawah tempat tidur. Dan di momen inilah pertama kali dia melihat kelakuan aneh ayahnya. Ketegangan pun terjadi di sini. Hampir saja Tyler diketahui olehnya. Beruntung, dengan cepat Tyler mengirimkan kode pesan kepada Casey untuk mengalihkan perhatiannya. Karena itulah tempo hari Casey datang dan mencari Tyler. Ternyata agar Tyler bisa keluar secara diam-diam. Setelah dirasa aman, barulah dia menelpon Casey dengan berpura-pura sebagai ayahnya, agar Casey juga bisa pergi dari sana. Setelah itu, melalui informasi aplikasi pelacak GPS, sang ayah bergerak ke suatu tempat dan ternyata ayahnya pergi menuju tempat wanita yang diikutinya. Namun di hari itu sang ayah belum melancarkan aksinya. Dia hanya mencongkel lubang ventilasi dan meninggalkan jejak ikatan tali simpul di sebuah pipa. Kemudian di keesokan hari, dia datang ke rumahnya untuk berbicara dengan sang ayah. Namun di sana tidak ada siapa-siapa. Hanya ada HP milik ayahnya yang tergeletak. Setelah mengetahui ayahnya tidak ada di rumah, Tyler pun segera mengambil senjata. Mereka berdua curiga jika ayahnya tengah berada di rumah wanita yang diikutinya kemarin.
Kemudian mereka pun masuk melalui lubang ventilasi. Dan sampailah kita di adegan Tyler yang sedang menodongkan senjata kepada Don. You shouldn't see this. Dad! Dari belakang Casey muncul dan membantu wanita yang dalam keadaan terikat itu. Sang ayah masih nggak mau mengakui jika dirinya tidak berniat melukai siapapun. Namun Casey sudah tidak percaya lagi dan berusaha mengambil pistol milik ayahnya Tyler. Tapi tiba-tiba Don membenturkan kepala Casey. Sang ayah juga meminta kepada Tyler untuk menyerahkan senjatanya. Entah apa yang ada di pikiran Tyler. Dia lantas memberikan senjata itu kepada Don. Keluarlah sifat asli sang ayah. Dia mencoba untuk menembak anak kandungnya sendiri. Beruntung Tyler tidak memasang peluru di dalamnya. Karena akan membahayakan dirinya, Tyler pun langsung menyerang sang ayah. Tentu dari segi fisik saja Tyler sudah kalah jauh dengan Don. Tiba-tiba Casey bangkit lagi dan memukul ayahnya Tyler menggunakan lampu duduk yang ada di sana hingga pingsan. Setelah kejadian itu, ayah Tyler dinyatakan menghilang dalam beberapa pekan. Tapi tidak lama kemudian, Don ditemukan di tengah hutan saat berkemah dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Jadi setelah dipukul oleh Casey sampai tidak sadarkan diri, mereka berdua membawa ayah Tyler ke tengah hutan. Di hutan, mereka membuat tenda dan api unggun, seolah-olah sang ayah sedang berkemah di sana. Don sempat sadarkan diri pada waktu itu, namun Tyler menembaknya menggunakan pistol milik sang ayah. Tidak lupa dia juga memakai sarung tangan agar tidak meninggalkan jejak bukti. Hal itu dilakukan karena dia tidak ingin ada korban lagi yang berjatuhan, meskipun dengan berat hati telah menghabisi ayah tercintanya. Akhir kisah, Tyler memberikan kata-kata terakhir mewakilkan Don selaku ayahnya di acara pramuka, yang juga dihadiri oleh ibu dan adiknya. He was a leader. He was a provider. Me, he was a dad. I love you. Nah teman-teman, film The Clovage Killer ini sebagian besar terinspirasi dari kisah kehidupan nyata pembunuh berantai bernama Dennis Rader, yang juga dikenal dengan sebutan BTK. Dennis Lynn Rader lahir pada tanggal 9 Maret 1945 di Kansas, Amerika Serikat. Dia lahir dari keluarga yang berkecukupan. Ibu dan ayahnya sangatlah sibuk di dalam bekerja. Sampai-sampai kehidupan dia di waktu kecil tidaklah terpantau, atau di dalam kata lain, dia tidak terurus oleh kedua orang tuanya. Ya gimana sih layaknya seseorang yang sibuk kerja, pergi pagi pulang malam, nggak ada waktu sama sekali untuk sang buah hati. Dikarenakan background dia yang seperti itu, yang tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, akhirnya membentuklah karakter Dennis menjadi seorang laki-laki yang aneh. Saat menginjak remaja, tiba-tiba saja terbentuk fantasi esek-esek yang aneh, di mana dia senang melihat pasangannya yang... Selain itu, Dennis ini memiliki zoosadisme. Nah, tingkah laku seperti ini kan karena kurangnya perhatian, kurang kontrol dari orang terdekat, terutama dari orang tua. Orang tuanya ini hanya memenuhi kebutuhan materinya aja. Selama ini saya membahas masa lalu seseorang yang sakit jiwa, berasal dari kekerasan fisik, ejekan, bulian. Namun dari kasus ini kita belajar membiarkan anak dengan fasilitas yang berkecukupan, serba ada, tanpa bimbingan, tanpa arahan dari orang tua juga itu tidak baik untuk pribadi seseorang. Karena khawatir jika dibiarkan dengan kurun waktu yang cukup lama, akan terlena dengan kesalahannya itu. Dan akhirnya timbullah perilaku-perilaku aneh.